Ada satu binatang yaitu katak. Katak itu ketika tahu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, katak itu lari ke tempat air, lari ke sungai. Dia ambil air, dia masukkan ke kerongkongannya. Ketika masuk ke dalam kerongkongannya, dia lari menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Lari, loncat. Kata itu loncat, sampai dekat, dia semburkan api itu untuk memadamkan api. Kenapa? Mau menyelamatkan Nabi Ibrahim. Disembur, lari lagi ke tempat air, sembur lagi, lari ke tempat air, sembur lagi. Saya tanya, ada gunanya? Tidak ada gunanya, Pak. Tapi apakah ketika tidak ada gunanya, dihiraukan begitu saja? Apakah ketika tidak ada gunanya perjuangannya, posisinya di hadapan nabinya Allah, cintanya kepada Nabi Ibrahim, sampai melakukan sesuatu walaupun tidak berguna sama sekali ke Nabi Ibrahim, apakah disia-siakan oleh Allah? Tidak, sama sekali tidak disia-siakan oleh Allah. Bahkan sampai zaman Nabi Muhammad, sampai kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la taqtulud dhafadi'a, jangan kalian bunuh katak sembarangan. Jangan kalian bunuh katak sembarangan. Kenapa? Fa inna naqiqaha tasbih, karena suaranya, ngoreknya, kodok, ngorek, suaranya itu apa kata Rasulullah SAW? Naqiqaha tasbih, suaranya dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, yang mudah-mudahan beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau-beliau, keberkahan datuk-datuk beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, di tempat yang mudah-mudahan menjadi tempat yang semakin barokah, dan juga mudah-mudahan keberkahan tersebut mengalir kepada kita, kepada keluarga kita, kepada daerah tempat tinggal kita, dan kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal. Hadirnya kita pada pagi hari ini tidak lain karena kecintaan kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kecintaan ini yang insya Allah kelak akan membawa perkumpulan kelak bersama beliau fi yaumil qiyamah,
Mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau-beliau dan bersama baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sadar bahwasanya kita adalah hamba yang penuh dosa. Kita sadar bahwasanya kita adalah hamba yang banyak kekurangan. Yang mungkin apabila dipikir dengan logika, kita akan malu menghadap wali-walinya Allah. Kalau dipikir secara pikiran manusia biasa, maka tentunya kita akan malu untuk hadir sebagai tamu-tamu beliau, tamu-tamu orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang ulama, Syekh Abdul Hamid Qudus, dalam sebuah syairnya beliau mengatakan, menjawab kegelisahan kita. Beliau mengatakan, qalu ataita waqad qassarta mudzamanin fahal yakunu ma'a taqsiri tahsilu bi ayyi wajhin tulaqihim faqultu lahum dhaiful kirami 'ala al-khallati maqbulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Syekh Abdul Hamid Qudus beliau mengatakan, mungkin banyak orang yang akan berkata, ataita waqad qassarta mudzamanin. Kamu banyak salah, kamu banyak dosa, kamu banyak nyimpan dari ajaran-ajaran gurumu. Mungkin kita sadar kita ini banyak salah terhadap ajaran-ajaran para wali-walinya Allah. Waqad qassarta mudzamanin, sejak dulu kita mungkin banyak salah. Fahal yakunu ma'a taqsiri tahsil? Beliau mengatakan, mungkin akan banyak orang yang mengatakan, kalau sedemikian jauhnya kita dengan beliau-beliau, apa mungkin hadirnya kita pada pagi hari ini dalam rangka haul majmu' seperti ini akan mendapatkan sebuah hasil? Maka beliau mengatakan, fahal yakunu ma'at taksiri tahsiru bi ayyi wajhin tulaqihim. Mungkin orang lain juga akan mengatakan, dengan wajah yang model bagaimana kamu akan menghadap mereka-mereka, kamu akan menghadap beliau-beliau yang kita hauli pada pagi hari ini. Kita mau menghadap beliau dengan wajah yang seperti apa? Wajah kita berlumuran dosa, wajah kita berlumuran kesalahan. Bi ayyi wajhin tulaqihim, dengan wajah yang bagaimana kamu akan menghadap mereka? Faqultu lahum, maka aku jawab mereka, dhaiful kirami 'alal khallati maqbulu. Tamunya orang hebat, tamunya orang mulia, ketika datang menghadap orang mulia, maka dengan segala kesalahannya tetap akan diterima. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ini kabar gembira untuk kita hadirin rahimakumullah. Walaupun kita banyak salah, mereka-mereka, beliau-beliau yang merupakan orang mulia di hadapan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, dan keberkahan beliau kita yakini pasti insya Allah kita akan dapatkan. Amin amin ya rabbal. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena pandangan beliau ini adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan beliau adalah bukan pandangan sebagaimana pandangan kita. Pandangan beliau-beliau adalah pandangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang setiap harinya kita mintakan kepada Allah. Fanzur ilal mu'minin nadrah tuzilul ana. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam qasidahnya beliau mengatakan, nadrah tuzilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullal nu'tahu fi kulli hin. Amin ya rabbal. Nadrah ya Allah, pandanganmu ya Allah, tuzilul ana, yang menghilangkan segala keresahan dalam hidup kami, yang menghilangkan segala kesusahan dalam hidup kami ya Allah, melalui pandangan-pandangan mereka ya Allah. Nadrah tuzilul ana ya Rabb. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan pandangan beliau sampai kepada kita. Pandangan bukan sembarang pandangan hadirin rahimakumullah. Justru pandangan beliau adalah pandangan ketika melihat orang yang salah, bukan ingin kehancuran bagi mereka yang salah, tapi pandangan beliau adalah pandangan arhamur rahimin, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh salah seorang ulama, idza badat ainul jud bin karimil ma'bud lahiqas syaqiyyu bil mas'ud. Andai saja pandangan rahmat Allah sudah sampai kepada seorang hamba min karimil ma'bud, yang pandangan tersebut berasal daripada al-karim al-ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lahiqas syaqiyyu bil mas'ud, orang yang celaka akan diikutkan selamat bersama orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali yang kita kenal dengan karomahnya yang luar biasa. Beliau pernah mengatakan seperti ini, wali itu ketika memandang manusia,
bagaikan memandang anak-anak beliau. Wali itu kalau memandang manusia bagaikan memandang anak beliau. Maksudnya ketika seorang orang tua memandang anaknya dengan pandangan, pasti dengan pandangan yang rahmat. Separah apapun anaknya, yang dipandang adalah pandangan rahmatnya. Kalau mungkin kita kalau ditanya ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin kalau kita ditanya, ketika kita melihat orang yang jelek, yang parah, yang tindakannya jelek parah, mungkin kita akan merasa, apa pandangan yang kita lihat? Kita akan melihat mereka dengan pandangan yang jijik. Pandangan kita mungkin pandangan risih. Itu orang banyak dosa. Itu orang tukang mabuk. Tapi kalau orang tua yang melihat anaknya sesalah apapun anaknya, yang diharapkan orang tua tersebut adalah anak tersebut mendapatkan hidayah. Sehingga tidak heran. Pernah satu waktu Al-Fakir tanya kepada guru kita. Karena ketika itu kita sebagai santri banyak salah. Banyak mukhalafah. Kadang-kadang sholat jamaah terlambat. Kadang-kadang hadir daras bolos. Ketika kita tanya, kadang-kadang kita tanya, saya ini mau salaman sama guru saya Al-Habib Salim, saya ini malu. Apa jawaban Syekh itu? Beliau mengatakan, justru orang yang banyak salah datang ke beliau. Karena pandangan beliau itu yang menghapus segala kesalahan. Pandangan beliau itu yang akan merubah orang yang salah menjadi orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua pasti rahmat kepada anaknya. Sebagaimana wali pasti akan rahmat kepada semua orang yang dilihatnya. Satu cerita hadirin rahimakumullah. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakak daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau itu pernah satu waktu pergi ke Singapura. Ketika beliau pergi ke Singapura, beliau masuk ke satu hotel untuk menginap. Sampai selesai urusan hotel check-in, beliau masuk ke dalam lift. Di dalam lift, ketika beliau masuk ternyata ada 2 orang turis. Ada 2 orang yang berasal dari luar negeri. Orang turis dengan pakaian yang minim, masuk satu lift. Bahkan yang bawa Habib Hasan ketika itu merasa, ya Allah saya salah tempat. Bawa walinya Allah ke dalam lift, di dalam ada turis. Bukan hanya masuk dengan pakaian yang minim. Ternyata orang tersebut, 2 orang bule tersebut berciuman tepat di depan Habib Hasan di dalam lift yang tidak banyak orang. Pas ciuman depan Habib Hasan Syatiri. Habib Hasan ketika itu melihat orang turis yang ciuman. Kalau saya mau tanya, andai kata saya panjenengan, lihat orang turis ciuman, apa pikiran dalam hati? Hah? Kepengen? Minimal kalau tidak risih kepengen. Naudzubillah min dzalik. Habib Hasan melihat orang tersebut berciuman, Habib Hasan senyum. Habib Hasan mesem. Orang itu keluar, Habib Hasan nyeletuk begini berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia ini ya Allah, mereka bisa ciuman, mereka bisa begini, nikmat dunia mereka rasakan, maka senangkan juga mereka di akhirat ya Allah. Jangan engkau hanya senangkan mereka di dunia, namun mereka engkau adab kelak di surga ya Allah, kelak engkau adab di neraka ya Allah. Doa Habib Hasan, orang yang maksiat beliau doakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat ya Allah. Ternyata betul, dapat 1-2 hari orang turis tersebut, 2 orang tersebut ketuk pintu kamar hotelnya Habib Hasan, masuk ke kamarnya Habib Hasan. Apa yang dilakukan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya masuk Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena pandangan beliau adalah pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kita harapkan, mudah-mudahan siang hari ini kita dapat pandangan-pandangan beliau-beliau itu, Pak. Pandangan-pandangan yang kalau kita pikir akan jauh dari pandangan kita selama ini. Pandangan yang ketika melihat musuh yang salah, bukan berharap kebinasaan dari musuh tersebut, namun berharap hidayah jauh lebih besar daripada kehancuran musuh tersebut. Jangan jauh-jauh ngomongkan musuh, Pak. Jangan ngomongkan musuh sudah ya, Pak. Coba saya mau tanya nih, Pak. Andai kata sampean panjenengan ya, sakit gigi, sakit apa? Gigi, sakit gigi, cenut. Di luar ada orang anak muda naik sepeda motor, rang. Saya mau tanya Pak, hadirin wal hadirat, sakit gigi di luar sepeda motor trek-trekan, kira-kira doa apa?
Kenapa? Malar moga apa? Saya tahu jawabannya, kalau ndak tabrakan mate. Makanya kan kita ndak jadi wali, Pak. Kenapa? Yang kita harapkan celakanya musuh. Yang kita harapkan tuh parahnya, hancurnya musuh atau orang yang salah. Namun ketika walinya Allah, harapkan hidayah kepada orang tersebut. Sehingga para wali ketika melihat orang yang salah, doanya Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, andai kata mereka Engkau sudah senangkan di dunia, senangkan di akhirat ya Allah. Jadi besok kalau sakit gigi ada yang trek-trekan, doakan hidayah. Ya, siap? Siap? Ongku? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mau latihan jadi wali, sakit gigi, cenut-cenut, ada yang trek-trekan, ya Allah, hidayah ya Allah. Siap? Tak percaya aja kau. Tidak percaya saya. Kenapa? Susah, Pak. Berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari batu di Taif, ketika dilempari dengan batu, bahkan Sayyidina Zaid bin Harithah sudah menghadang beliau dengan jubahnya, bercucuran darah beliau. Bahkan apa kata Sayyidina Zaid bin Harithah? Kusirat rubaiyatuh, gigi serinya Kanjeng Nabi patah, keluar darah, wadumiyat qadamah. Kaki beliau keluar darah, mengalir, mengucur darah sampai ke telapak kaki beliau, berlumuran darah tubuh beliau. Datang malaikat gunung menawarkan bantuan untuk menghajar penduduk Taif. Apa doa Nabi Muhammad SAW? Pandangan apa dari Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah mereka ya Allah, mereka belum tahu ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah pandangan yang diemban oleh beliau-beliau yang kita hauli pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan pandangan itu sampai kepada kita, hadirin rahimakumullah. Kita minta mudah-mudahan yang masih dalam kehidupan yang salah, mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah. Yang masih berlumur dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum baik jalannya, mudah-mudahan dibenarkan jalannya. Yang masih belum berbakti kepada orang tua, yang mungkin masih kurang ajar kepada orang tua, mudah-mudahan dibuat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Yang masih menentang dengan syariat-syariatnya Allah, mudah-mudahan kita minta dengan barokah pandangan-pandangan mereka. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu berjalan di dalam syariatnya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Kita hadir pada pagi hari ini adalah sebagai bukti juga bahwasanya kita cinta kepada beliau-beliau yang kita hauli pada pagi hari ini. Sebagai bukti bahwasanya kita ini berada di posisi cinta dan mendukung perjuangan beliau. Diceritakan dalam satu kitab, yaitu kitab tafsir yang dikarang oleh guru Al-Fakir Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dari gurunya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menukil dalam kitab beliau Al-Fawaidus Syatiriyah. Ada satu cerita yang kita tahu bersama, yaitu cerita yang terjadi kepada satu nabi min anbiya'illah, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau itu musuh dengan satu raja, yaitu Raja Fir'aun. Sampai satu adegan, satu skenario dalam perjalanan permusuhan Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu sampai menyiapkan tukang-tukang sihir, penyihir, Saharatu Fir'aun, As-Sahir. Beliau siapkan penyihir, dia siapkan penyihir-penyihir untuk melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala ceritakan adegan bagaimana ketika Nabi Musa berhadapan dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah berhadapan dengan penyihir Fir'aun, ada satu cerita kecil Allah sisipkan di dalam surat Thaha, dan tidak ada sedikit pun kata-kata di dalam ayat yang tidak bermakna, hadirin rahimakumullah. Apa yang Allah ceritakan? Ketika mulai duel, sudah mulai lomba kehebatan Nabi Musa dengan para penyihir-penyihir Fir'aun, Allah ceritakan dengan firman-Nya, qalu imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qalu, tukang-tukang sihir itu mengatakan kepada Nabi Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Nabi Musa, siapa dulu ini yang mau ngelempar?
Panjenengan dulu yang mau melempar, imma antul qiyah, apakah panjenengan yang mau melempar duluan? Wa imma an nakuna awwalaman alqa, ataukah kami dulu yang mau lempar Nabi Musa? Atau kalau bahasa gampangnya, bahasa Jawanya, monggo Nabi Musa jenengan riyen. Monggo Nabi Musa. Nah baca nama turan apa? Ngereng. Tore. Ngereng Nabi Musa ngereng. Lagi. Tapi enggak tahu penyihir dulu bahasa Madura apa bukan. Karena kan sebagian habaib itu mengatakan bahasa Madura itu bahasa kedua di ahlil jannah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Penyihir Fir'aun itu mengatakan qalu imma antul qiyah. Nabi Musa ngereng, panjenengan dimen. Panjenengan dulu wahai Nabi Musa, silahkan. Wa imma annakuna awwala man alqa, atau kami dulu wahai Nabi Musa. Qalu ulqu. Apa kata Nabi Musa? Silahkan kamu lempar. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim anna tas'a fa aujasa fi nafsi khifatan Musa. Dengan cerita yang panjang Allah ceritakan dalam surat Thaha. Apa yang terjadi wahai hadirin rahimakumullah? Singkat cerita, akhirnya setelah pertempuran yang begitu hebat, setelah duel yang begitu menegangkan, ternyata para penyihir Fir'aun itu semuanya diberikan hidayah masuk Islam nurut sama Nabi Musa. Apa sebabnya? Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya dinukil oleh Habib Salim Asy-Syatri, beliau mengatakan, ta'addabu ma'a Musa, fakana dzalika sabab imanihim. Mereka itu sopan kepada Nabi Musa, mereka itu ngomong ngereng Nabi Musa, fakana dzalika sabab imanihim, itu jadi sebab hidayah iman mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman hidayah dari Allah turun karena barokah kelihatan hal yang tidak besar, hal yang sepele. Cuma kita ngomong ngereng, tapi karena kesopanan itu dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesopanan yang mungkin dilewatkan oleh orang begitu saja. Mungkin kalau cerita, para mubalik mungkin kalau cerita, para ulama ketika cerita, mungkin biasanya akan cerita biasa. Akhirnya Nabi Musa tempur begitu saja. Tapi ternyata cerita itu diceritakan oleh Allah sampai 2 kali dalam Al-Quran. Qalu imma antul qiyah, Nabi Musa engkau duluan, apa kami duluan? Kenapa Allah ceritakan sampai 2 kali di Al-Quran? Kenapa? Karena itu jadi sebab iman mereka, sebab hidayah mereka. Kenapa? Perbuatan kecil. Posisi kita di hadapan wali-walinya Allah, posisi kita di hadapan nabi-nabinya Allah, posisi kita di hadapan orang-orang soleh di hadapan Allah tidak akan dibiarkan begitu saja, kecuali pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam cerita yang lain, hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu sampai akhirnya dihukum oleh Raja Namrud, ya. Raja Namrud itu menyiapkan satu tumpuk kayu bakar. Bahkan dikatakan dalam tafsir-tafsir, kayu bakarnya itu dikumpulkan selama 1 bulan. Selama 1 bulan kayu bakarnya dikumpulkan. Disiapkan, ketika mulai dikobarkan apinya, Nabi Ibrahim tidak didekatkan dengan apinya, tapi Nabi Ibrahim dilempar dari jauh karena api itu sangat menyengat. Bil manjanik yurma, Nabi Ibrahim itu dilemparkan dengan manjanik, ketapel raksasa. Bahkan dalam satu cerita yang lebih lengkap lagi dikatakan, Nabi Ibrahim itu ketika dilemparkan bil manjanik, dalam kondisi dilempar, malaikat Jibril turun menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alakah hajah? Nabi Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Mau saya tolong Nabi Ibrahim? Kata malaikat Jibril, Pak. Jadi kondisi darurat terpepet, Nabi Ibrahim ditawarkan bantuan oleh malaikat Jibril. Kalau saya mau tanya, andai kata saya panjenengan jadi Nabi Ibrahim, malaikat Jibril datang, alakah hajah? Mau dibantu? Kira-kira kita jawab apa, Pak? Hah? Apa yang kita jawab? Kalau saya mesti jawab, malaikat gak usah tanya, malaikat langsung. Tapi orang yang mempunyai pangkat Khalilullah, karena kemantapan jiwanya kepada Allah, yakin bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, intan surullaha yang surkum, kalau kalian tolong agama Allah pasti kalian ditolong oleh Allah. Caranya bagaimana? Bukan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang takwa kepada Allah, Allah yang carikan jalan keluar.
Jangan mikir jalan keluar. Karena kita tahu kita di relnya Gusti Allah. Pasti akan dibantu oleh Allah. Makanya saya heran Pak. Mohon maaf ya Pak. Kadang-kadang lulusan pesantren, alumni pesantren. Belum terjun ke masyarakat, sudah bingung. Beb, minta amalan Beb, kenapa? Karena Beb, takut disihir Beb. Beb, minta amalan Beb, kenapa? Takut disantet. Kok takut disantet? Kalau saya ngajar di Pampung Beb, nanti takut ada orang-orang yang tidak senang. Ya Allah, saya bilang, jenengan ini di jalan Allah. Sudah dikasih wirid dengan ulama, mulai di pondok diajarkan wirid ini, diajarkan wirid. Itu baca, kenapa harus takut? Kita ini berada di jalan Allah. Allah janji intan surullaha yang surkum. Kalau kalian tolong agama Allah, kalian pasti ditolong oleh Allah. Dan jangan tanya bagaimana cara Allah menolong. Kalau kita tanya gimana cara Allah menolong Nabi Ibrahim, kita yang mikir, kita akan mikir mungkin Nabi Ibrahim itu akan dipelesetkan oleh Allah, tidak masuk ke dalam kobaran api. Tapi jalan dari Allah tidak masuk di dalam logika kita Pak. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu ditolongkan bantuan oleh malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah. Nabi Ibrahim, kamu butuh bantuan? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma laka fala ilmuhu bihali yughnini an suali. Kalau kamu yang minta, wahai malaikat Jibril, mau menawarkan bantuan, bantuan kamu tidak saya butuhkan. Karena maha taunya Allah terhadap keadaan saya sudah mencukupkan saya untuk sekarang minta doa kepada Allah. Tidak perlu doa, saya yakin ditolong oleh Allah. Tapi ini ilmunya Nabi Ibrahim dalam ilmu kepepet Pak. Jangan dipakai dalil. Nanti kalau ada santri, alumni, simpatisan, sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lari. Tidak doa Pak, ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Saya niru Nabi Ibrahim Beb. Maha taunya Allah sudah cukup, tidak usah minta. Hati-hati. Rasulullah SAW pernah ada orang yang begitu Pak. Selesai sholat jalan sahabat itu. Ditanya sama Rasulullah, apakah kamu sudah tidak butuh sama Allah? Sampai kamu selesai sholat, lari begitu saja, kabur sudah tidak butuh kepada Allah. Lu kan Allah maha tahu. Apa kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Beliau mengatakan, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Apa kata Nabi, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Beliau mengatakan, fadu'ai wabtihali, doa saya, DP-DP-nya saya, merengeknya saya di hadapan Allah, minta kepada Allah, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi syahidun li biftiqari, sebagai bukti saya adalah hamba yang betul-betul butuh kepada Allah. Ketika saya tahu Allah maha tahu, kemudian saya acuh kepada Allah, berarti saya tidak patuh, berarti saya tidak menunjukkan bukti bahwasanya cinta dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga jalan keluar Allah bukan jalan keluar manusia Pak. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke tengah kobaran api, bukan apinya dipadamkan oleh Allah, tapi Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di dalam akal. Yaj'allahu makhraja, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Bahkan dikatakan ketika firman Allah mengatakan dingin, seluruh api sedunia dingin. Wasalaman, dingin mencekam, berubah menjadi wasalaman, dingin yang nikmat. Bahkan seluruh dunia api ketika itu dikatakan menjadi dingin, sebagaimana dinginnya api Nabi Ibrahim. Kemudian firman Allah ala Ibrahim, khusus kepada Nabi Ibrahim, api yang lain kembali normal. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, di dalam cerita tadi itu ternyata ada cerita sampingan. Apa cerita sampingan? Ada satu binatang, bahasa Arabnya namanya ad-difda. Ad-difda. Kenapa ad-difda nih? Kenapa? Kodok, katak. Ada satu katak diceritakan oleh Allah Subhanahu, diceritakan oleh para alim ulama di dalam tafsir-tafsirnya. Ada satu binatang yaitu katak. Katak itu ketika tahu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, katak itu lari ke tempat air, lari ke sungai. Dia ambil air, dia masukkan ke kerongkongannya. Dia masukkan ke kerongkongannya. Ketika masuk ke dalam kerongkongannya, dia lari menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Lari, loncat.
Kata itu loncat sampai dekat, dia semburkan api itu untuk memadamkan api. Kenapa? Mau menyelamatkan Nabi Ibrahim. Disembur, lari lagi ke tempat air, sembur lagi, lari ke tempat air, sembur lagi. Saya tanya, ada gunanya? Tidak ada gunanya, Pak. Tapi apakah ketika tidak ada gunanya dihiraukan begitu saja? Apakah ketika tidak ada gunanya perjuangannya, posisinya di hadapan nabinya Allah, cintanya kepada Nabi Ibrahim, sampai melakukan sesuatu walaupun tidak berguna sama sekali ke Nabi Ibrahim, apakah disia-siakan oleh Allah? Tidak, sama sekali tidak disia-siakan oleh Allah. Bahkan sampai zaman Nabi Muhammad, sampai kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la taqtulud dafadi'a, jangan kalian bunuh kata sembarangan. Jangan kalian bunuh kata sembarangan. Kenapa? Fa inna naqiqaha tasbih, karena suaranya, ngoreknya, kodok, ngorek, suaranya itu apa kata Rasulullah SAW? Naqiqaha tasbih, suaranya dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suaranya dihitung tasbih ibadah. Kenapa? Karena dulu pernah menyelamatkan Nabi Ibrahim, walaupun ternyata Nabi Ibrahim selamat bukan karena dirinya, bukan karena bantuannya, namun bantuan itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, ada satu binatang lain, yaitu binatang yang kita kenal dengan nama wazaqah, atau kita kenal dengan nama apa? Cicak, cecek. Ada cicak, ketika itu tahu Nabi Ibrahim dibakar, lari ke tempat air, dia sedot air dengan mulutnya yang kecil. Kemudian dia mendatangi, mendekati tempat sumber api, dia semburkan air tersebut. Kenapa? Karena dengan harapan air tersebut bisa membantu api berkobar semakin besar. Lari ke tempat air, sembur. Lari ke tempat air, sembur. Lari ke tempat air, sembur. Kekurangan ajaran tersebut tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Posisi ngelawan daripada wali-walinya Allah, melawan nabi-nabinya Allah, melawan orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak dilupakan oleh Allah. Hati-hati. Akhirnya sampai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ummu Syarik yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, kata Ummu Syarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara biqatlil wazaqah. Rasulullah itu nyuruh kita untuk bunuh cicak. Kalau ketemu cicak bunuh, tidak apa-apa. Kenapa? Apa kata Ummu Syarik? Beliau mengatakan waqala kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Riwayat Sahihul Bukhari. Apa kata Ummu Syarik? Kenapa kita ini disuruh bunuh cicak? Karena cicak itu pernah nyembur api untuk nolong api semakin berkobar bunuh Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita tanya, apakah api itu tambah besar dengan semburannya? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim berhasil dibunuh? Tidak. Tapi posisi kita di hadapan orang yang dicintai Allah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man qatala wazaqatan fi awwali darbatin falahu kadza wa kadza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang ketemu cicak, kemudian dia lempar, kemudian dia tepel, kemudian dia tapel, dia ambil untuk membunuh cicak, sekali pukul mati, falahu kadza wa kadza, maka dia dapat pahala sekian sekian. Kalau mukul satu kali luput, dua kali baru kena, falahu kadza wa kadza dunal awal, mereka dia akan dapat pahala sekian sekian yang turun daripada pahala yang pertama. Sampai urusan tepelnya dapat pahala, Pak. Kenapa? Karena mengambil posisi di hadapan walinya Allah, di hadapan nabinya Allah, menjadi orang yang membantu perjuangan beliau. Maka sekarang pertanyaan selanjutnya, jangan hanya cerita mendengar cerita seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, kita mau di posisi seperti siapa? Kata apa cicak? Ayuhal kata rahimakumullah. Ayo. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo. Ini binatang yang kecil, yang usahanya sama-sama terlihat tidak ada gunanya, tapi tetap diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tetap diingat oleh Allah. Pertanyaannya, kita di hadapan beliau-beliau mengambil posisi apa selama ini?
Ketika kita pulang ke rumah, ajaran beliau kita terapkan atau kita tinggalkan begitu saja. Beliau tiap hari kasih kita wirid, ayo di pondok begini, beliau kasih amalan begini, beliau selama hidupnya sholat, jangan tinggalkan sholat, pulang ke rumah, tidak sholat. Kadang-kadang pulang hall, tidak sholat. Berarti mengambil posisi musuh dengan perjuangan beliau, wali-walinya Allah Subhanahu Sallallahu Alaihi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita kenal rotibnya, yang alhamdulillah santri Sukoharjo setiap hari ya, kita baca haddatan ya, rotibul haddad dibaca di mana-mana dibaca, di mana-mana luar biasa karangan beliau manfaat. Beliau punya kitab-kitab manfaat, beliau kitab-kitab namanya Nasaihud Diniyah, beliau punya kitab Risalatul Muawanah, beliau punya kitab, banyak sekali kitab beliau. Apa yang terjadi? Hadirin rahimakumullah. Di zaman beliau, murid beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Orang sekelas Habib Abdullah Al-Haddad nih Pak. Yang karangannya sampai sekarang terkenal. Murid beliau pernah kirim surat dari Hautoh, daerahnya Al-Habib Ahmad bin Zain, kirim surat kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Habib, saya minta tolong barangkali ada nuskhoh, barangkali ada salinan kitab-kitab antum. Kok saya tanya orang-orang penduduk kota antum ini tidak ada yang tahu kalau antum punya kitab, Habib. Saya mau minta, katanya tidak ada yang punya salinannya. Saya tanya ini tidak punya salinannya. Apa jawab Habib Abdullah Haddad? Saya yakin penduduk kota saya jangankan punya salinan, mereka-mereka itu tahu saya punya kitab, insya Allah tidak tahu. Padahal sekelas Al-Habib Abdullah Haddad. Kenapa? Apa kata beliau Al-Habib Abdullah Haddad? Beliau mengatakan antum muddahul kubur. Antum muddahul kubur. Kalian itu adalah pemuji orang kalau orangnya sudah masuk kuburan. Kalau orangnya beliaunya sudah wafat, sudah dimakamkan, baru dipuji setinggi langit. Ketika ditanya, dulu hadir pengajiannya? Ya, alhamdulillah pernah. Kalau ditanya, dulu beliau punya rutinan. Ahlan wa sahlan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mungkin ditanya, beliau dulu punya rutinan, hadir, pernah, tapi tidak rutin sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada orang yang dekat, tidak pernah hadir di majelis-majelis beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Ahlan wa sahlan Kiai. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita lanjutkan ya. Kalau kita ditanya kadang-kadang beliau punya pengajian, beliau punya rutinan, beliau punya amalan-amalan, kita jarang peduli dengan hal tersebut. Kita tidak peduli dengan perjuangan beliau. Hakikatnya walaupun kita tadi sudah menjawab posisi kata apa cicak, kita serempak jawab kata, tapi amalan kita menunjukkan bahwasanya kita selama ini cicak yang musuh kepada perjuangan beliau. Ketika beliau hidup tidak pernah kita hiraukan, ketika beliau mati kita junjung setinggi langit, tapi amalannya kita tinggalkan begitu saja. Kekurangan ajaran kepada walinya Allah, kekurangan ajaran kepada Nabi, kekurangan ajaran kepada kekasih-kekasih Allah akan membuahkan hasil yang kurang ajar, hasil yang tidak baik. Dan ini ada dalilnya, bukan hanya cerita. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu keraskan suaramu di hadapan Nabi, lebih keras daripada suara Nabi. Sebagaimana kamu ngobrol dengan temanmu biasa, hati-hati, jaga ucapanmu di hadapan Nabi. Kajahri ba'dikum ba'dha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu kurang ajar sama Nabi, kalau kamu berani angkat suara di depan Nabi, berani kurang ajar di depan Nabi, hati-hati kata Allah. Antahbatu a'malukum, amalan kalian itu akan gugur, akan rontok.
Banyak orang yang hebat Pak amalannya. Sholawatnya luar biasa, sholatnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, bacaan Qur'annya luar biasa. Berani kurang ajar sama Nabi, berani kurang ajar sama wali. Apa kata Allah? Antahbatu a'malukum, amalan kalian, pahala itu akan rontok. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak akan kerasa. Pahala habis karena kurang ajar, karena tidak sopan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bisa jadi pahala kita ini habis ketika kita kurang ajar di hadapan wali-walinya Allah. Maka pulang dari sini hadirin rahimakumullah, okay? Mari bawa oleh-oleh. Apa perjuangan beliau selama ini? Kita lanjutkan di rumah. Beliau selama ini dakwah keliling kampung-kampung kepada santri dengan capeknya. Waktunya beliau habiskan, lelahnya beliau habiskan untuk mengajarkan sholat kepada kita. Sampai rumah, laksanakan perintah beliau, sambung ajaran beliau, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baru namanya kita mengambil posisi kata. Jangan sampai kita ngomong cinta kepada beliau, tapi pulang ke rumah ajaran beliau kita tinggalkan begitu saja. Tapi mari berkorban. Apapun pengorbanan kita, sekecil apapun pengorbanan kita, akan dibalas oleh Allah berupa keberkahan di dalam hidup dunia sampai akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Terakhir hadirin rahimakumullah, ada satu cerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu punya salah seorang sahabat, namanya Sayyidina Tamim bin Aus. Tamim bin Aus. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau dikatakan adalah salah seorang sahabat yang disebut oleh ulama min masyahiris sahabah wa afadilihim. Beliau itu termasuk sahabat yang masyhur, terkenal. Beliau itu termasuk sahabat yang afdol. Padahal perbandingannya dengan sahabat yang lain itu hebat. Tapi Sayyidina Tamim bin Aus terkenal hebat luar biasa, Pak. Di antara amal beliau yang menjadikan beliau hebat di hadapan Allah, hebat di hadapan Nabi Muhammad. Padahal Sayyidina Tamim bin Aus itu dikatakan beliau itu aslama, masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Hanya 1 tahun ngalami Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata jadi orang luar biasa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikatakan satu waktu beliau pernah keluar dari kota Madinah. Ketika pulang ke kota Madinah, sampai ke kota Madinah, Sayyidina Tamim bin Aus dikatakan hamala ma'ahu al-masabiha. Beliau itu pulang ke kota Madinah kulaan lampu. Kalau zaman dulu itu lampu apa namanya? Tempel, lampu templek. Beliau bawa dari luar kota Madinah kulaan lampu, wahibala, beliau ambil banyak, beli tali, wazuyut, kemudian beliau isi minyak, lampu itu punya isinya minyak, beliau isi. Sampai masuk kota Madinah, beliau ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk ke masjid, beliau pasang itu lampu dengan tangan beliau sendiri, Pak. Satu persatu tiang beliau tempeli lampu, beliau isi minyaknya, beliau gantungkan dengan talinya. Seperti yang beliau laksanakan seperti itu. Lampu beliau pasang, minyak beliau isi, beliau gantung di tiang-tiang tersebut. Lampu-lampu berjajar akhirnya di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata maghrib Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid, melihat masjid sudah begitu terang. Masjid yang awalnya suram, masjid yang awalnya gelap, ketika Rasulullah SAW masuk terlihat masjid begitu terang. Kemudian Nabi Muhammad tanya, man fa'ala hadha? Ini siapa yang melakukan ini? Kok sampai membuat masjid begitu terang? Siapa yang membuat itu? Kata sahabat, ya Rasulullah, Tamim bin Aus ya Rasulullah. Tamim yang mengerjakan ya Rasulullah. Dipanggil Tamim. Sayyidina Tamim bin Aus dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Nawwarta masjidana, nawwarakallahu fid dunya wal akhirah. Tamim, sebagaimana kamu buat terang, kamu buat padang, kamu buat terang masjidku wahai Tamim, nawwarakallahu fid dunya wal akhirah, maka mudah-mudahan Allah membuat terang hatimu dunia sampai akhirat Tamim. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, perjuangan Nabi didukung dengan lampu yang terang bukan berarti disia-siakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata Nabi Muhammad mendoakan, sebagaimana kamu buat terang masjid kami, mudah-mudahan hidupmu akan diterangkan dunia sampai akhirat wahai Tamim. Bahkan di riwayat diceritakan di akhir Rasulullah SAW mengatakan, ama wallahi lau kana li ibnah, demi Allah Tamim, andai saja saya masih punya anak belum nikah Tamim, maka kamu saya akan ambil mantu Tamim. Kamu saya akan mengambil mantu Tamim. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, menantu idaman Nabi Muhammad bukan orang kaya, bukan orang yang bergelimang harta, bukan orang yang dilihat dengan gantengnya saja, tapi siapapun yang membantu perjuangan syariatnya Nabi Muhammad, membantu perjuangan kekasih-kekasih Allah, membantu perjuangan guru-guru kita yang kita hauli pada pagi hari ini. Siapa yang membantu, itulah menantu idaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, andai saya masih punya anak, maka saya akan nikahkan kamu dengan anak saya Tamim. Salah seorang sahabat mendengar itu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak ya Rasulullah, Tamim saya ambil mantu, gimana ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah, lanjutkan, fazawwajakaha. Maka akhirnya Rasulullah menikahkan orang Sayyidina Tamim dengan putri daripada sahabat tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi menantu idaman Nabi Muhammad adalah orang-orang yang membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan ya, kita pulang dari tempat ini, kita luruskan niat kita luruskan amalan kita pasang tekad apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliau di dalam hidupnya, kita lanjutkan perjuangan beliau. Siap? 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 Ayo, yang bisa punya ilmu, jangan harus berceramah di mimbar-mimbar, di podium-podium. Yang bisa ngajar ngaji, ajarkan, teruskan perjuangan beliau-beliau. Yang punya bisa dengan hartanya, keluarkan hartanya, bantu perjuangan-perjuangan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang membantu perjuangan-perjuangan wali-walinya Allah, dan hidup kita menjadi hidup yang penuh barokah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hada minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.